Saudara dan saudariku yang kekasih, saya mengucapkan selamat datang kepada engkau semua. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk mendapatkan informasi tentang perkara-perkara penting di dalam gereja kita. Hari ini saya akan berbicara kepada engkau tentang sebuah unsur dari pemahaman kerasulan baru tentang jawatan yang sudah dibuka sampai baru-baru ini. Ini berkaitan dengan penahbisan perempuan ke dalam jawatan rohani. Mengapa kita bahkan berbicara tentang topik ini? Mari kita ulas sedikit. Pada waktu masa jawatannya, Rasul Kepala Fair membuat beragam anjuran untuk memurnikan dan memperjelas ajaran gereja kerasulan baru. Rasul Kepala Leber melanjutkan upaya ini. Pada waktu masa jawatannya lah, kami lebih lanjut mengembangkan pemahaman kita tentang gereja dan sakramen-sakramen. Hasil dari usaha-usaha kolektif ini adalah katekismus yang kami terbitkan pada tahun 2012. Namun, konsep jawatan kita baru dirumuskan sebagian di sana. Pada tahun 2014, rapat Rasul Distrik mulai berurusan dengan beberapa poin yang masih belum diselesaikan. Ini mencakup pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah itu jawatan? Apakah yang terjadi pada waktu penahbisan? Dan bagaimana gereja kita mengatur fungsi-fungsi kepemimpinannya? Di bulan April 2019, saya menyajikan hasil-hasil pembahasan ini. Dan pada Pentakosta di tahun yang sama, peraturan-peraturan ini menjadi berlaku. Kini setelah kami menjawab apa dan bagaimana, kami harus berhadapan dengan pertanyaan siapa. Hingga kini, gereja kita hanya menahbiskan laki-laki. Tidak ada alasan doktrinal untuk ini di setiap literatur kita. Dan dengan demikian timbul pertanyaan, apakah pembatasan tradisional ini masih bisa dibenarkan? Namun, debat-debat sosial atau konstitusi nasional tidak bisa memberikan jawaban terhadap sebuah pertanyaan teologis. Hanya suatu penilaian yang benar tentang bukti-bukti Alkitabiah yang dapat memberi kita jawabannya. Sebelum kita melihat lebih dekat ke situ, saya ingin menyoroti satu aspek dari konsep jawatan kita yang akan penting secara berkelanjutan seiring kita berjalan. Sebuah jawatan dibentuk dari otoritas jawatan dan mandat jawatan. Otoritas jawatan adalah hak untuk memberitakan Injil dan menyalurkan sakramen-sakramen di dalam nama Allah Tritunggal. Otoritas jawatan didasarkan pada pengajaran gereja kita. Ini berlaku secara universal. Mandat jawatan menentukan kerangka jangka waktu dan lokasi di mana otoritas jawatan itu dapat dilaksanakan. Mandat jawatan adalah bagian dari tertib gereja kita. Ini mempertimbangkan masing-masing keadaan. Apakah yang Allah inginkan? Ini adalah pertanyaan pertama yang perlu kami tanyakan kepada diri kami sendiri. Kisah tentang penciptaan menunjukkan kepada kita bagaimana Allah melihat manusia. Di sini ada dua bagian ayat yang berbeda untuk dipikirkan. Di dalam kisah pertama tentang penciptaan, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri, secara khusus sebagai laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, kedua jenis kelamin ini adalah bagian dari gambar Allah tepat sejak semula. Laki-laki dan perempuan, atau manusia secara umum, secara setara diciptakan menurut gambar Allah. Keduanya eksis dalam suatu hubungan langsung dengan Allah. Laki-laki dan perempuan juga menerima mandat yang ciptaan yang sama, yakni untuk mewakili Allah di dalam ciptaan. Di dalam kisah kedua tentang penciptaan, Allah membentuk suatu sosok dari debu tanah. Di sini, sebutan Adam mewakili manusia secara umum, tanpa perbedaan jenis kelamin apapun. Dari tulang rusuk manusia inilah Allah menciptakan seorang pasangan bagi pribadi ini. Baru sejak saat itulah ada sebutan apapun tentang laki-laki dan perempuan. Penciptaan perempuan dari tulang rusuk dimaksudkan untuk melambangkan bahwa tubuh kedua manusia itu memiliki hakikat dan esensi yang sama. Mereka berdua diciptakan dari material yang sama. Baru setelah kejatuhan ke dalam dosalah, suatu susunan derajat antara laki-laki dan perempuan muncul. Ketundukan dari satu jenis kelamin terhadap jenis kelamin yang lain bukanlah bagian dari ciptaan yang baik dari Allah. Demikianlah dari Alkitab. Tetapi apakah maksud hal ini untuk ajaran gereja kerasulan baru? Gereja kerasulan baru mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Mereka berdua memiliki hakikat yang sama dan martabat yang sama. Keduanya bersama-sama dipanggil untuk berkuasa. Mereka hendaknya melindungi dan membentuk ciptaan. Ini juga berarti bahwa laki-laki dan perempuan secara setara bertanggung jawab atasnya.
Di atas dasar temuan inilah, kedua jenis kelamin dapat dipercayakan dengan jawatan dan pelayanan di dalam gereja dan di sidang jemaat setempat. Dasar-dasar. Laki-laki dan perempuan secara setara diciptakan menurut gambar Allah, memiliki hakikat dan martabat yang sama, secara setara bertanggung jawab atas ciptaan. Adalah sesuai dengan kehendak pencipta untuk mempercayakan jawatan dan pelayanan kepada kedua gender. Apakah yang Yesus Kristus ajarkan? Injil-Injil menceritakan bahwa Yesus mengajar perempuan, menyembuhkan mereka, dan melayani kebutuhan mereka. Tidak hanya ada laki-laki di lingkungan sekeliling langsungnya, tetapi juga ada banyak perempuan. Perempuan-perempuan ini telah bergabung ke dalam kumpulan murid-murid, dan beberapa dari mereka bahkan mendukungnya secara keuangan. Perempuan-perempuan juga mengikut Yesus sampai ke kayu salib. Perempuan-perempuan juga adalah saksi-saksi pertama dari kebangkitan, dan mereka adalah yang memberitahu murid-murid tentang itu. Dengan menyebarkan pesan ini, mereka adalah alat-alat dalam membuat gereja mampu tampil dengan pemberitaan Injil. Teladan Kristus memiliki makna penting yang luar biasa untuk topik jawatan. Ia sendiri hanya memberi gerejanya satu jawatan, yakni jawatan rasul. Kelompok rasul pada gilirannya memiliki otoritas dan misi untuk mengembangkan struktur jawatan gereja. Dan di sini kami melihat bahwa meskipun Yesus tidak mengambil bagian dalam keberatan zamannya terhadap perempuan, ia hanya memanggil laki-laki ke dalam kalangan para rasul. Mengapa demikian? Yesus sendiri tidak pernah memberikan alasan apapun untuk hal ini. Ia tidak pernah mengatakan apapun tentangnya. Kami yang harus menafsirkan keputusannya. Kami dapat menduga bahwa pilihan ini juga memiliki beberapa alasan yang sangat berdasarkan praktik dan kultur historis. Menyebarkan Injil hanya dimungkinkan di dalam rumah-rumah ibadat, sinagog pada awalnya, tetapi hanya laki-laki Yahudi yang diizinkan untuk berbicara di sana. Oleh karena itu, pemilihan yang Yesus buat berkaitan dengan aspek-aspek yang, menurut pemahaman kami saat ini tentang jawatan, tidak berhubungan dengan otoritas jawatan, tetapi dengan mandat jawatan. Lagi pula, ini bukan sebuah persoalan apakah kuasa-kuasa jawatan dapat diberikan kepada perempuan, tetapi apakah mereka bahkan telah punya kesempatan untuk melaksanakan sebuah mandat. Barang siapa yang menyimpulkan dari tindakan Yesus semata bahwa hanya laki-laki yang dapat ditahbiskan, akan berlari ke jalan buntu. Berbicara secara logis, mereka kemudian juga harus menyimpulkan bahwa hanya orang-orang Yahudi yang bisa menjadi para rasul, karena Yesus hanya memanggil orang-orang Yahudi, atau bahwa hanya orang-orang yang secara pribadi telah mendampingi Tuhan yang bisa menjadi para rasulnya. Dengan ukuran tersebut, Paulus juga tidak bisa menjadi seorang rasul, dan diemnya kembali jawatan rasul sejak 190 tahun yang lalu akan benar-benar dipertanyakan. Apa yang bisa kita pelajari untuk pertanyaan kita saat ini? Yesus tidak berkata apa-apa tentang apakah sebuah jawatan juga dapat diberikan kepada perempuan di dalam gerejanya. Dari contoh Yesus, kita tidak bisa dengan jelas menentukan apakah diizinkan untuk menahbiskan perempuan atau tidak. Oleh karena itu, tidak ada kesimpulan-kesimpulan yang mengikat yang dapat ditarik dari hal ini untuk gereja. Tetapi marilah kita catat hal berikut. Baik perkataan maupun perbuatan Yesus tidak memberikan sebuah alasan yang jelas mengapa kita harus bertindak bertentangan dengan kehendak Allah yang jelas seperti yang diungkapkan dalam penciptaan berkenaan dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Apakah yang diajarkan surat-surat para rasul? Pertanyaan ini adalah tonggak selanjutnya dalam perjalanan kita melalui Alkitab. Di sini, Perjanjian Baru menggambarkan sebuah gambaran yang sangat kontradiktif yang darinya tidak ada pedoman yang jelas untuk masa kini yang dapat disimpulkan. Di satu sisi, ada pernyataan-pernyataan yang mencerminkan keterlibatan intensif perempuan-perempuan dalam pekerjaan misionaris, kehidupan gereja, dan kebaktian. Perempuan memainkan sebuah peran yang penting, khususnya di sidang jemaat di mana Paulus memiliki akses. Mereka memegang kedudukan kepemimpinan gereja dan secara giat terlibat dalam pemberitaan Injil di antara orang-orang non-Yahudi. Sebagai contoh, surat kepada orang-orang Roma menyebutkan seorang perempuan yang bernama Febe yang melaksanakan pelayanan-pelayanan diakonal. Begitu juga Priscilla yang memimpin sebuah sidang jemaat rumah bersama dengan suaminya. Dan dari surat pertama kepada orang-orang Korintus, jelas bahwa perempuan-perempuan sama terlibatnya dengan laki-laki dalam kebaktian, di mana mereka berdua berdoa dan bernubuat. Perkataan nubuat ini memiliki sebuah fungsi yang mirip dengan fungsi khotbah, yakni untuk membagikan Injil.
Di sisi lain, ada petunjuk-petunjuk Alkitabiah terkemudian di mana perempuan-perempuan dilarang untuk memainkan suatu peran yang aktif dalam kehidupan sidang jemaat. Keterlibatan mereka dalam pekerjaan misioneris sejak itu menjadi mustahil. Bagian-bagian ayat ini terutama ditemukan di dalam surat-surat pastoral. Mereka mencakup perintah agar perempuan berdiam diri, dan ini dibenarkan oleh argumen bahwa dosa masuk ke dalam dunia melalui Hawa. Namun ini bertentangan dengan surat-surat Paulus, di mana Adam atau manusia secara umum yang bertanggung jawab atas hal ini. Beberapa pernyataan negatif yang dicatat dalam surat-surat pastoral berhubungan dengan beragam aktivitas di gereja. Oleh karena itu, menurut pemahaman kami saat ini, itu tidak terbilang ke dalam konteks otoritas jawatan, melainkan mandat jawatan. Teks-teks yang sesuai, kekurangan pembenaran teologis yang jelas. Mereka terikat pada zaman mereka dan kebanyakan sering memiliki orientasi praktis yang jelas. Oleh karena itu, jelas bagi gereja kerasulan baru, pernyataan-pernyataan negatif tersendiri yang ditemukan di beberapa surat perjanjian baru mengenai partisipasi aktif perempuan dalam kebaktian dan sidang jemaat tidak membentuk dasar-dasar yang cukup untuk mengecualikan perempuan dari jawatan. Apakah yang gereja ajarkan? Di gereja kerasulan Katolik, begitu juga gereja kerasulan baru, dulu ada perempuan-perempuan yang aktif sebagai diaken. Diduga, diagendakan perempuan kerasulan baru tidak ditahbiskan, tetapi diberikan sebuah berkat istimewa, sama seperti di sidang jemaat kerasulan Katolik. Hingga masuk ke tahun 1950-an, diaken-diaken perempuan ini terutama terlibat dalam tugas-tugas pastoral dan derma. Kemudian, tradisi ini tiba-tiba tidak dilanjutkan, tanpa penjelasan lebih lanjut. Di periode setelah itu, pertanyaan tentang menabiskan perempuan ke dalam jawatan diperlakukan dengan keberatan yang besar, dan sebagus-bagusnya hanya disebut di catatan-catatan pinggiran. Hingga kini belum pernah ada sebuah pernyataan resmi dan yang dibenarkan secara doktrinal pada pihak kelompok rasul berkenaan dengan topik perempuan dan jawatan. Izinkan saya untuk meringkas apa yang telah kami diskusikan sejauh ini. Sebuah penyelidikan teks-teks Alkitabiah menjadikan jelas bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki martabat yang sama, harkat yang sama, dan misi yang sama di hadapan Allah. Kami menarik pengetahuan ini dari kisah-kisah tentang penciptaan. Baik contoh Yesus Kristus atau pengajaran para rasul, atau tradisi kita sendiri, tidak memberikan argumen-argumen yang kuat yang menentang pemberian kuasa-kuasa jawatan kepada perempuan. Jika ada hal apapun yang menghalangi perempuan untuk melaksanakan tugas-tugas resmi, itu hanyalah kondisi-kondisi lahiriah. Sebuah keseimbangan sementara. Laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah Pencipta. Tidak ada alasan-alasan yang kuat untuk membuat perbedaan antara mereka. Tidak dengan Yesus Kristus, tidak dalam ajaran para rasul, tidak dalam tradisi kerasulan baru. Apakah maksud hal ini bagi kita? Kini marilah kita berbicara tentang penalaran doktrinal di balik ini, dan ini didasarkan pada dua unsur fundamental, hakikat manusia di satu sisi, dan kebutuhan mereka akan keselamatan di sisi lain. Kisah-kisah tentang penciptaan telah memberitahu kita segala sesuatu yang perlu kita ketahui berkenaan dengan hakikat manusia. Baik laki-laki maupun perempuan secara setara diciptakan menurut gambar Allah. Mereka memiliki martabat yang sama dan telah menerima mandat yang sama dari Allah. Mengenai kebutuhan manusia akan keselamatan, jelas bahwa baik laki-laki maupun perempuan adalah para pendosa dan keduanya memerlukan ukuran kasih karunia Allah yang sama. Yesus Kristus telah mati bagi laki-laki dan perempuan, dan keselamatan yang ia telah peroleh berlaku bagi keduanya bersama-sama. Oleh karena itu, manusia harus dan bisa menerima keselamatan, terlepas dari jenis kelamin mereka. Tetapi, tidakkah ini juga berarti bahwa manusia dapat menyalurkan keselamatan dalam firman dan sakramen? Dan tidakkah hal ini juga benar, terlepas dari jenis kelamin mereka? Kami menemukan jawaban di dalam perkataan Rasul Paulus kepada orang-orang Galatia. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka,
Dan di sini masuk poin yang utama. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Firman dan sakramen, gereja dan jawatan, semua ini berputar mengelilingi Kristus. Dan di dalam Kristus tidak ada laki-laki atau perempuan, melainkan hanya manusia. Kini adalah tanggung jawab kelompok rasul untuk mengambil sebuah keputusan tentang masa depan gereja. Yesus Kristus memberi para rasul otoritas untuk menata dan mengatur kehidupan sidang jemaat. Dan otoritas rasul kepala untuk membukakan wawasan-wawasan baru berdasarkan Alkitab adalah bagian dari jawatan atau pelayanan Petrus. Kami telah membahas semua pertanyaan ini dengan sangat intensif dan dalam detail yang terperinci di dalam rapat rasul distrik, dan telah mendiskusikan jawaban-jawaban dengan semua rasul. Dengan latar belakang inilah saya dengan ini mengumumkan, kelompok rasul, yakni para rasul dalam kemanunggalan bersama rasul kepala, memutuskan bahwa perempuan dapat dipercayakan dengan otoritas jawatan di atas dasar kesejajaran dan kesetaraan gender. Dalam pengertian-pengertian yang spesifik, ini berarti bahwa perempuan dapat ditahbiskan ke semua tingkat jawatan. Perempuan dapat diangkat dan ditugaskan untuk melayani dalam fungsi-fungsi kepemimpinan dari tingkat sidang jemaat hingga gereja global. Mandat jawatan yang terhubung akan diterbitkan dimanapun itu diterima oleh masyarakat dan sidang jemaat. Keputusan. Perempuan dapat menerima otoritas jawatan pada semua tingkat jawatan. Mengemban fungsi-fungsi kepemimpinan di semua tingkat, menerima sebuah mandat jawatan dimanapun itu diterima oleh sidang jemaat. Izinkan saya untuk menarik perhatian pada beberapa poin yang sangat penting bagi saya. Adalah benar secara setara bagi laki-laki dan perempuan, Allah adalah Dia yang menunjuk seorang pribadi untuk jawatan, bukan manusia. Oleh karena itu, tidaklah diizinkan untuk memberi jatah suatu proporsi jawatan tertentu kepada laki-laki dan perempuan pada berbagai tingkatan. Kehendak Allah adalah faktor penentu, bukan kehendak manusia. Di satu sisi, penahbisan-penahbisan ke dalam suatu jawatan harus mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan sidang jemaat, distrik, atau gereja regional, dan bakat-bakat dan karakteristik-karakteristik kandidat-kandidat yang potensial di sisi lain. Ini berlaku setara bagi perempuan dan laki-laki, dan ini terkait dengan setiap tingkat jawatan. Apakah langkah-langkah selanjutnya? Peraturan-peraturan ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2023. Ini tidak berarti bahwa perempuan perlu ditabiskan segera ke dalam jawatan di mana-mana. Kami akan terus sama cermatnya dalam berurusan dengan penahbisan seperti kami sebelumnya. Adalah Allah yang menunjuk seorang pribadi untuk sebuah jawatan. Karunia-karunia berkembang dari sidang jemaat untuk sidang jemaat. Dimanapun karunia-karunia ini dikenali, kebutuhan untuk melibatkannya dalam pelayanan Allah dan sidang jemaat akan bertumbuh. Adalah tugas kami untuk mengenali pertumbuhan ini dan, dimanapun diperlukan, menerapkan karunia-karunia ini ke dalam pelayanan rohani. Ini memerlukan waktu dan disertai dengan sejumlah besar doa. Saya sadar betul bahwa keputusan ini menandai sebuah perubahan signifikan dalam tradisi kita, dan adalah juga jelas bagi saya bahwa engkau masih akan memiliki banyak pertanyaan sekarang. Beberapa darimu mungkin masih memiliki beberapa pertanyaan tentang latar belakang doktrinal. Yang lainnya mungkin sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan tindak lanjut mengenai bagaimana kita akan meneruskan di masa depan. Dan ya, tentu saja, kami juga sudah memikirkan tentang soal pakaian. Pakaian hendaknya hitam dan putih, pantas, dan sesuai dengan kondisi-kondisi regional. Kami akan menjawab semua pertanyaanmu di media kita, dalam khusus pelatihan, atau dalam dialog. Kami sedang mengerjakan hal ini. Sebuah edisi khusus dari tuntunan untuk kebaktian mengenai topik mengaruniakan otoritas jawatan dan mandat jawatan kepada perempuan akan segera diterbitkan. Penjelasan-penjelasan ini juga akan diterbitkan dalam bentuk sederhana pada portal-portal internet kita dan di majalah-majalah gereja. Kursus-kursus pelatihan untuk para pemangku jawatan yang memimpin juga direncanakan di gereja-gereja regional tersendiri, diikuti oleh acara-acara perkenalan bagi semua pihak yang berminat.
Saudara dan saudari yang kekasih, mohon berikan beberapa waktu kepada para pemangku jawatan setempat yang bertanggung jawab untuk mengakrabkan diri mereka dengan detail-detail dan informasi latar belakang. Hingga saat ini baru para rasul yang dilibatkan, karena ini adalah sebuah keputusan untuk kelompok rasul. Dan adalah sangat penting bagi saya bahwa saya ingin menjadikan hasil-hasilnya diketahui oleh gereja secara keseluruhan. Baiklah, sudah semuanya untuk sekarang. Saya sangat berterima kasih kepadamu atas perhatian dan kesabaranmu, bukan hanya di sini saat ini, tetapi juga selama bulan-bulan yang lampau. Adalah penting bagi kami untuk memiliki cukup waktu untuk mendapatkan kejelasan mengenai pertanyaan penting ini. Bagaimanapun, jawabannya adalah hasil dari pemikiran teologis dan rohani yang menyeluruh, bukan sebuah reaksi terhadap tekanan masyarakat. Inilah perjalanan bagi gereja kita. Kami telah menguraikan katekismus, kami telah membahas tentang gereja, sakramen-sakramen, dan kini tentang jawatan. Satu aspek dari hal ini adalah topik tentang perempuan dan jawatan. Adalah pertimbangan luas tentang jawatan dari sudut pandang iman yang memimpin kami pada keputusan ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu dan menaruh pengandalanmu kepada kami. Kini, kuharapkan bagi engkau semua berkat Allah dan banyak sukacita berkelanjutan dalam pelayanan Tuhan dan Guru kita Yesus Kristus. Sampai jumpa.